Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang terhormat Dr. Ibu Rumi Wiharsi MPD selaku dosen pembimbing dan ketua penguji. Yang terhormat Dr. Anda Ibu Ninyoman Seriati M.Hum selaku penguji utama. Dan yang terhormat Dr. Anda Ibu Titi Agustin M.Hum selaku sekretaris penguji. Perkenalkan, nama saya Lailatul Saadah, nomor induk mahasiswa 16 20 92 44015. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir skripsi saya dengan judul Peningkatan Psikomotorik Anak Berkebutuhan Khusus melalui metode distorsi pada tari Mbok Jamu di Sekolah Luar Biasa Negeri Martapura, Sumatera Selatan. Latar belakang masalah. Sekolah luar biasa merupakan lembaga pendidikan untuk anak-anak yang mendapat penanganan khusus berkarakteristik yang berbeda pada umumnya, tetapi tetap memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Salah satu sekolah inklusi tingkat dasar di Martapura, Sumatera Selatan yaitu SLPN Martapura. Antusias siswa dalam belajar seni tari di sana sangat luar biasa semangatnya, karena selain dapat mengasah kepercayaan diri mereka, juga dapat meningkatkan kreativitas serta psikomotorik siswa. Kali ini, peneliti fokus pada anak kebutuhan khusus tipe C tunagrahita, anak yang memiliki susah fokus belajar dan moody, suasana hati yang gampang berubah-ubah. Rumusan masalah. Apa saja hal-hal yang dapat meningkatkan psikomotorik anak ABK melalui tari Mbok Jamu dengan metode distorsi di SLPN Martapura? Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran tari Mbok Jamu dengan menggunakan metode distorsi di SLPN Martapura? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang cara meningkatkan psikomotorik anak ABK atau berkebutuhan khusus melalui tari Mbok Jamu dengan metode distorsi di SLBN Martapura. Kajian teori yang pertama yaitu psikomotorik. Psikomotorik adalah hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu, atau dengan pengertian lain maksud saya perkembangan individu yang berkaitan dengan gerak fisik olah dari kognisi dan afeksi yang membuahkan gerak fisik berupa perilaku. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus dan dengan tipe tunagrahita atau tipe C merupakan anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibanding anak-anak pada umumnya. Sedangkan tunagrahita atau tipe C dengan nama lain intellectual disability, sebelumnya nama itu diganti sebelum nama intellectual disability menjadi namanya sebagai mental retardasi, sebagai anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam perkembangan dan pikir serta kepribadian, sehingga ia tidak mampu hidup dengan kekuatannya sendiri dalam masyarakat meskipun dengan cara yang sederhana. Tunagrahita ini terbagi menjadi 3, ada ringan, berat, dan sangat berat. Selanjutnya ada metode distorsi. Metode distorsi atau distortif itu sendiri yaitu melukiskan gerak dengan teknik melebih-lebihkan atau menyederhanakan dan menonjolkan bagian bentuk gerakan yang ingin difokuskan dalam tarian. Tetapi pada kali ini, peneliti menyederhanakan gerakan yang ada di tarian Mbok Jamu dengan tujuan agar bisa anak tersebut menguasai tarian tersebut. Kemudian tari Mbok Jamu. Tari Mbok Jamu sendiri merupakan jenis tarian tradisional kreasi baru yang berasal dari Jawa Tengah, dengan tempo yang digunakan yang sangat jelas dan tetap atau ajek, serta bentuk tangannya yang membentuk seperti nyempurit, ngepe, sama seperti mirip-mirip seperti Jawa Tengah, sehingga cocok untuk ditarikan kepada anak-anak yang usia TK sampai SD. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di SLBN Martapura adalah salah satu sekolah luar biasa yang mengalami masalah dalam pembelajaran, salah satunya dalam mata pelajaran seni tari khususnya atau dalam hal yang praktik. Rata-rata siswa kurang memiliki kemampuan dalam mempelajari tari dan rendahnya apresiasi terhadap pembelajaran tari. Oleh karena itu, peneliti akan menerapkan metode pembelajaran penyederhanaan gerak atau dengan menggunakan metode distorsi ini. Diharapkan metode ini mampu memperbaiki dan meningkatkan psikomotorik siswa dengan menggunakan metode distorsi di SLBN Martapura, Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian sendiri dengan menggunakan deskriptif kualitatif.
karena peneliti harus paham dengan mengerti bagaimana kondisi atau siswa sebenarnya dan peneliti langsung yang mengajarkan teori tersebut, atau bisa disebut sebagai studi kasus, sehingga peneliti harus terjun secara langsung memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam di lokasi penelitian dengan subjek penelitian. Objek penelitian difokuskan pada siswi kelas 5 tipe C di SLBN Martapura dengan jumlah siswa 1 orang anak atas nama Antonia Matea Ara. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini difokuskan pada penerapan peningkatan psikomotorik siswa dengan menggunakan metode distorsi atau penyederhanaan gerak. Dan setting penelitian dilakukan di SLBN Martapura yang beralamat di Jalan Adi Wiyata, Kecamatan Kota Baru Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 4, ada wawancara, observasi, demonstrasi atau praktik, dan dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini maksud saya, ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan proses pembelajaran tari dengan metode distorsi dan datanya akan diringkas dengan dalam bentuk diagram. Maka dari itu, dari diagram tersebut akan didapatkan analisis deskriptif. Proses kondisi anak. 1. Pada kondisi awal, dari segi fisik, subjek penelitian terlihat normal, semua sistem indahnya bekerja dengan baik. Namun anak tersebut pada anak tunagrata termasuk tunagrata ringan, yaitu IQ-nya hanya mencapai 50-70 saja. Sedangkan untuk anak normal itu bisa mencapai IQ-nya lebih dari 100. Kedua, lebih dominan pada masalah kemampuan daya tangkap yang kurang, serta anaknya yang pendiam. Yang ketiga, subjek penelitian memiliki kekurangannya dalam tingkah laku atau penyesuaian perilaku adaptif, yaitu yang bersangkutan tidak tahu atau kurang memiliki kesanggupan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan seusianya. Yang terakhir yaitu susah fokus belajar, dan jika diberi pertanyaan, jawabannya sering tidak sesuai. Selanjutnya, kondisi proses, kondisi perkembangan. Dalam siklus pertama, terlihat dibagi menjadi 4 pertemuan. Ada pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Kondisi pertemuan pertama sampai keempat mempunyai tujuan, yaitu subjek penelitian mampu menirukan dan memperagakan tari bok jamu. Grafik ini terdiri dari 4 kali pertemuan. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 5, 10, 11, dan 12 Agustus. Berikut merupakan foto dokumentasi pada pertemuan pertama sampai keempat dalam siklus pertama. Ini merupakan pertemuan pertama. Subjek penelitian masih malu-malu dan masih kaku dalam memperagakan tari tersebut. Yang kedua, ini merupakan pertemuan keempat yang dilaksanakan di rumah subjek penelitian. Kemudian pada siklus kedua, yaitu pada pertemuan 5 sampai ke 8. Kondisi perkembangan pada pertemuan 5-8 mempunyai tujuan untuk membantu subjek penelitian dalam mengkoordinasi gerak tari dan penggunaan pola lantai. Grafik ini terdiri dari 4 kali pertemuan. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 19, 20, 24, dan 25 Agustus 2020. Merupakan sesi foto dokumentasi pada siklus kedua. Berikut merupakan pertemuan kelima, pertemuan ke-6. Subjek penelitian terlihat ada peningkatan setiap pertemuan, dan ini merupakan pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir. Dalam siklus kedua ini, peneliti mengurangi untuk tidak ikut praktik dalam pembelajaran tersebut, karena peneliti sengaja untuk membiarkan subjek penelitian melakukan gerakan sendiri supaya mandiri dan bisa menguasai gerakan tersebut. Yang ketiga yaitu proses kondisi anak dalam kondisi hasil. Yang pertama, subjek penelitian lambat laun mulai aktif bertanya kepada lawan komunikasinya dan juga berani mengutarakan perasaannya pada saat itu yang ia rasakan. Mulai percaya diri apa yang ia rasakan pada saat itu, entah itu senang, sedih, ataupun dan yang lainnya. Yang kedua, tingkat kepercayaan diri dalam memperagakan tari semakin baik, serta kepatuhannya kepada orang tua, guru, dan peneliti ataupun kepada yang lain, kepada keluarganya yang lain semakin baik jika diberi saran dan lain-lain. Yang ketiga, ada semangatnya setiap hari semakin meningkat
dan semakin bagus karena selalu diberi motivasi dan saran yang baik dari orang-orang yang terdekatnya. Berikut adalah dokumentasi video tari Mbok Jamu dari subjek penelitian atas nama Antonia Matea Ara atau bisa dipanggil dengan Ara. Berikut penampilannya. Muter sayang. Tangannya gimana kalau muter? Nah. Ini sayang. Ara. Nah. Terus. Habis ini harap sini. Muter. Tangannya hadap sini sayang. Kamu terus aja terus. Ini muter ya, muter pulang. Tangannya muter pulang gimana? Dua-duanya dipakai, dua-duanya. Video tersebut merupakan akhir dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengulangan kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.